untuk masuk itu supaya untuk area-area yang di belakang itu bisa tercover dulu. Kalau tanaman karet begitu kita buka, makanya saya bilang perencanaannya Pak. Jadi kalau Bapak ingin nanam untuk tahun depan, seyogyanya memang kalau misalnya ada tanah yang belum dibuka bergantian. Jadi kan kalau misalnya ini tanaman karet, kebun ini masih bisa disadap, yang mungkin tanaman atau tanah yang mungkin belum dibuka itu yang dipakai, atau tanaman yang sudah tua benar-benar di replanting. Jadi itu kalau dibuka tanamannya seperti di kalau di lewat Melani atau di mana di Kursi Landas itu biasanya kan tanamannya dikumpulkan. Jadi bekas tanaman bekas lubang tanaman itu benar-benar terkena sinar matahari, sehingga ya tadi kata Pak Roy tadi, kalau sudah sekitar 1 bulan saja dibiarkan, insya Allah semuanya sudah mati gitu. Apalagi Bapak menggunakan tadi kata Pak Roy tadi digunakan belerang, dan kalau memang kita rajin mungkin ada tanaman-tanaman antagonis lah gitu. Tanaman antagonis itu yang bersifat herbal, temulawak segala macam gitu. Tanamkan saja di situ supaya bisa mengantisipasi dari jamur akar putih. Dan mudah-mudahan sebenarnya jamur akar putih ini tahun 80-an agak banyak ya Pak suaranya. Cuman setelah itu dengan sendirinya hilang gitu. Nah, baru sekarang generasi kedua karena mungkin ya saya bilang karena metode pembukaan lahan kita masih menggunakan dibakar, dibiarkan tunggulnya, itulah yang menyebabkan kembali jamur akar putihnya. Kalau secara pembukaan lahan yang baik itu sebenarnya memang diangkat atau mungkin diberikan bahan kimia supaya bisa melapuk semua ke dalam, jadi tidak tersisa sehingga tidak menjadi sumber inang penyakit itu, seperti itu. Nah kemudian untuk usulan dari Sinar Jaya, kalau saya tidak salah sudah tercover ya jadi ya, karena kami kemarin juga ngecek. Yang penting usulan itu harus lewat musrenbang dulu Pak. Iya Sinar Jaya kan? Depan Sinar Jaya Gajah Mati. Ya Gajah Mati. Ya. Sudah masuk kan? Yang penting kalau sudah masuk di sudah masuk di SPD, insya Allah Pak, karena kami ini juga mencari juga. Kadang-kadang usulan-usulan itu ayo mana yang mau usulan gitu. Terutama misalnya misalnya bantu untuk angkut gitu. Bentor. Nah itu banyak. Tahun ini kita ada sekitar 11 tahun ini. Nah mungkin tahun depan karena kita memang lewat SIPD mungkin sudah close untuk 2024. Nah, usulkan di Januari nanti lewat musrenbang desa, kecamatan, masukkanlah gitu. Nanti masalah pembiayaannya insya Allah lah. Kalau tidak lewat APBD kita, lewat pusat gitu. Kita usulkan. Kalau tidak lewat pusat juga lewat aspirasi. Biasanya banyak. Apalagi yang mau mencalonkan biasanya mereka mencari untuk objek untuk dibantu gitu. Kemudian kalau masalah harga yang kayak Kuyung Nadi tadi, harga yang memang beda ya, memang pertama Pak, kami sudah kemarin diskusi panjang lebar juga dengan PT Kirana. PT Kirana itu kami diskusi panjang lebar, kenapa kalian masih mau beli harga UPPB, membeli dari luar UPPB itu. Memang pertama kebutuhan, mereka tidak bisa memungkiri. Tapi saya bilang kalau bisa, gitu, kalian ikutlah ya. Memang banyak ikut Pak ya. Rata-rata di Sekayu, kemudian daerah Sungai Keru itu rata-rata dari PT Kirana. Karena kan di Muba itu cuma ada 2, Kirana sama dengan Pinagu gitu. Nah kami suruh mereka dorong supaya mereka ikut. Dan kayak saya bilang, kalau kalian ingin mendapatkan sumber bahan baku ini masih tetap berjalan, bantu petani saya bilang. Jangan ditekan harganya. Kalau melihat harga FOB dari Singapura harganya mungkin di 24 atau 23, anggap 50%, harusnya kalian beli dengan harga yang tinggi gitu. Kalau 50% dari 24 kan minimal 12.000. Jangan lagi ditekan, bilang harus beli harga 9.000 segala macam. Itulah yang akan menyebabkan petani lambat laun akan berganti tanaman. Kami dari Dinas Perkebunan ini sudah susah payah sudah susah payah membuat program yang bagus, yang gratis segala macam. Tapi di ujungnya, di akhirnya kalau rekan-rekan dari semua pabrik ini memberikan harga yang tidak bagus, ya susah, percuma ya. Jadi hancur semua program kita. Makanya saya bilang sama teman-teman Kirana, belilah dengan harga yang terbaik gitu. Kalau memang FOB kita sekian gitu, bila perlu kasih price harga yang lebih supaya petani lebih tertarik gitu. Dan kalian tidak akan susah mendapatkan bahan baku. Karena pernah kita dengar Kirana harus
datangkan dari Lampung, dari mana gitu. Nah kalau dari sini kan cuman transportasinya biayanya lebih sedikit. Harusnya, ya saya bilang harusnya manajemen itu berpikir seperti itu. Kalau ingin membantu masyarakat, dan juga itu bisa menjadi bagian dari CSA kalian sebenarnya seperti itu. Kalau masih menekan petani juga seperti itu, ya walau-walau lah kami dari dinas sudah berusaha dari A sampai Z di ujung gitu, semuanya gratis, tapi kalian hanya berikan dengan harga yang tidak bagus ya. Ya enggak, mudah-mudahan susah kalian mendapatkan barang. Itu yang kami lakukan. Jadi artinya Pak, semua kami lakukan. Dan satu lagi kemarin juga kita ada juga melakukan penjajakan dengan PT Melani, itu sudah masukkan grupnya Samrok itu sarung tangan, penyedia sarung tangan. Nah mereka memang mungkin kata bapak tadi bukan yang ibu apa yang menawarkan beli barang bawa ke Sembawa, mungkin itu lah saya bilang yang program Taniyu itu program mereka membeli latek kebun. Yang mereka bawa ke kebun, mereka ukur berapa liter, mungkin mereka bawa, baru mereka hitung K3-nya berapa, baru bayar.